Ya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, izin share screen ya. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas tentang murid yang mengasihi. Ya, murid yang mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang berkata demikian, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekali lagi saya bacakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup orang percaya itu seperti yang ada di dalam gambar ini, seperti ikan yang ada di dalam akuarium. Ikan ini bisa dilihat dari depan, bisa dilihat dari belakang, bisa dilihat dari kiri, bisa dilihat dari kanan, bahkan dapat dilihat juga dari atas. Ya, bahkan ya walaupun ada pohon kecil di dalam akuarium ini, tetap saja ikan itu bisa dipantau, ya, sekalipun dia akan bersembunyi di dalamnya. Yang artinya demikian, bahwa hidup orang percaya itu sebenarnya tidak luput dari perhatian oleh siapapun. Hidup orang percaya itu dapat dipantau dari semua sisi, dari semua kondisi yang ada. Ya. Kenapa? Karena biasanya memang ya hidup orang percaya itu menjadi bahan perhatian oleh banyak orang, ya, menjadi bahan perhatian, sehingga gampang untuk dilihat. Makanya ketika ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus, maka dia cepat sekali tersampaikan beritanya kemana-mana. Atau ketika orang percaya melakukan dosa, melakukan pelanggaran, atau seorang hamba Tuhan melakukan dosa gitu ya, itu langsung kemana-mana beritanya, dan itu menjadi berita yang viral, cepat sekali viralnya. Nah, jadi hidup orang percaya itu seperti itu. Semua bisa melihat kita dalam kondisi apapun, tapi persoalannya adalah apakah kita menyadari bahwa sebenarnya pantauan oleh semua orang itu juga sampai kepada kita, ya. Semua orang bisa memantau kita, gitu. Nah, itu persoalannya. Nah, kalau memang tidak bisa, kalau memang tidak kita tidak menyadari bahwa orang lain sedang memantau kita, maka persoalannya adalah seringkali tanpa kita sadari sebenarnya kita menjadi batu sandungan kepada banyak orang, ya. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, sama juga ikannya, ya. Ikan yang kedua ini, dia melawan arus. Yang lainnya mengarah ke kiri, dia mengarah ke kanan sendiri lagi. Ya. Nah, sama, hidup orang percaya juga demikian. Kenapa? Karena dia tidak mau orang percaya itu kondisinya tidak mau serupa dengan dunia yang ada. Bukan berarti dia menjadi ikan yang asing dan terasing, ya, bukan. Tetapi tentunya ketika orang percaya hadir di tengah-tengah dunia, maka dikatakan dalam kitab Roma itu kita harus tidak serupa, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dari semua sikapnya, tingkah lakunya, perbuatannya, tindakan-tindakannya tentu akan bertentangan dengan dunia. Bahkan seringkali menjadi bahan-bahan ejekan gitu ya. So-soan, so rohani, sok pendeta-pendetaan, sok majelis-majelisan, sok penetua-penetuaan, sok apalagi gitu ya. Apalagi kalau kita hidup untuk menunjukkan menunjukkan tindakan-tindakan religius atau spiritualitas kita dengan Tuhan, kita tunjukkan dengan sesama kita. Seringkali kita juga menjadi bahan perhatian, menjadi bahan pantauan oleh orang,
Tapi kalau kita tidak serupa dengan dunia, maka kita sedang bertentangan dengan dunia. Nah, sama seperti ikan ini, yang lain ke kiri, dia ke kanan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu juga dengan pesan teks yang akan kita pelajari ini. Apa itu? Yang pertama adalah Yesus memberikan perintah kepada murid-murid. Ya, perintah di sini menegaskan tentang muatan dari perintah dan apa yang diperintahkan, sehingga perintah tersebut mengizinkan tindakan tertentu atau bersifat amanat yang diberikan oleh otoritas ilahi. Ya, perintah yang diberikan merupakan hukum, ajaran, tata cara, atau perintah resmi, atau petunjuk untuk mengatur tatanan hidup manusia karena berasal dari otoritas Allah sendiri. Jadi perintah yang dimaksud itu adalah dalam teks ini itu menegaskan bahwa Allah, yaitu Kristus, yang memiliki otoritas itu, yang memberitahukan kepada para murid bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Apa itu? Yaitu ajaran yang sudah mereka terima dengan Kristus, bersama dengan Kristus, yang mereka sudah dengar, tata cara hidup yang sudah Kristus sampaikan kepada mereka, ataupun apa, mereka harus mengatur tatanan hidup mereka di tengah-tengah di mana para murid ada. Nah, yang kedua, siapa yang diperintah? Kalau tadi apa isinya, ya bahwa itu perintah. Yang kedua adalah siapa yang diperintah? Murid. Nah, murid itu adalah bisa diartikan orang yang melekatkan diri pada seseorang pemimpin, bisa juga ya, pemimpin spiritual dan yang memiliki intelektual. Tentunya pasti lebih tinggi dari murid itu. Ataupun dia bisa murid itu adalah pengikut seseorang, ataupun murid itu bisa dikatakan orang yang percaya kepada seseorang yang memiliki reputasi pedagogis atau pandangan tertentu, ya, orang yang memiliki kelebihan, ya, terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, itulah juga murid, ya. Jadi murid ini berbicara adalah seseorang yang meneladani orang yang dianggap tanda petik lebih tinggi, lebih baik, lebih apa namanya itu, ya, lebih memiliki pengetahuan, lebih rohani, ya, dari dirinya. Kan nggak mungkin kan kita belajar dari orang yang, ya, walaupun kita tanpa sengaja kita bisa belajar dari orang yang mungkin jauh berpengetahuan dari kita. Ya. Tetapi di sini murid yang dimaksud itu adalah murid yang melekatkan diri, atau murid yang yang memiliki seseorang yang menjadi sosok model dalam hidupnya, baik itu secara rohani maupun secara pengetahuan. Nah, apa pesannya di dalam teks ini kepada murid-murid? Yaitu mengasihi. Ya, mengasihi itu berdasarkan nilai, ya, berdasarkan nilai ataupun berdasarkan tindakan, setia, dengan penghargaan yang tinggi, ya, setia dengan penghargaan tinggi, ataupun itu kata ini disebut dari bahasa Yunani itu agapao, menunjukkan kasih. Jadi perintah pesannya Yesus itu atau perintahnya itu adalah supaya para murid ini menunjukkan kasih dengan tujuan untuk menunjukkan bisa juga rasa hormat kepada orang lain, ataupun supaya dirinya pun bisa dihormati oleh orang lain, ya, atau menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, atau mengekspresikan kasih itu kepada orang lain. Nah, itu yang dimaksud ini. Jadi perintah itu adalah kepada murid, dan murid itu diperintahkan untuk mengasihi. Artinya itu mengasihi itu adalah bahwa di dalamnya itu kamu harus memiliki nilai, atau tindakan-tindakanmu menjadi tindakan yang berharga, tindakan yang bisa dilihat, tindakan yang dapat dihormati oleh orang lain, dihargai oleh orang lain, gitu ya. Dan tindakan itu harus terekspresi ke tengah-tengah di mana para murid itu ada. Nah, itu yang dimaksud di sini. Oleh karena itu, jadi apa ya? Jadi perintah kasih yang dimaksud oleh Yesus adalah kepada para murid itu, murid harus melakukan atau mengekspresikan kasih itu sebagai tindakan, sebagai penghargaan tertinggi, atau hal yang bernilai, karena kasih itu berasal dari Allah. Inilah perintah kasih itu. Jadi kasih itu adalah
tindakan, penghargaan tertinggi atau hal yang bernilai dari kasih yang berasal dari Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada 3 prinsip murid yang mengasihi melalui teks ini, ya, yang kita pelajari. Yang pertama adalah memberi diri melayani, ya, memberi diri melayani. Nah, teks sebelumnya yaitu pasal 13 ayat 1 sampai 20 itu berbicara tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apa maksudnya di situ? Kenapa teks ini memiliki hubungan dengan perintah yang diberikan oleh Yesus itu kepada para murid? Karena berkaitan. Teladan yang diberikan oleh Yesus ketika dia membasuh kaki murid-muridnya memiliki 3 makna. Yang pertama adalah keteladanan, menunjukkan keteladanan. Jadi prinsip murid yang mengasihi itu berarti apa? Dia menunjukkan keteladanan, dia menjadi model, dia menjadi contoh, dia menjadi orang yang menjadi panutan, dapat diperhatikan oleh banyak orang lain. Ya, itu yang dilakukan oleh Yesus. Bayangkan loh, dia adalah Tuhan, dia adalah guru, tetapi apa yang dia lakukan? Dia mengikatkan kain di pinggangnya, kemudian dia mengambil air dan berlutut, kemudian setelah dia berlutut, dia membasuh kaki muridnya satu persatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seorang murid Kristus yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, atau juga bisa dikatakan pengikut Kristus atau Kristen, seharusnya menunjukkan teladan-teladan ini. Jadi murid yang mengasihi itu menjadi teladan. Teladan dalam banyak hal. Bayangkan, dia Yesus, dia Tuhan, dia Allah, dia juga guru, tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak menghiraukan apa yang menjadi jabatan yang seharusnya dia miliki sebagai Tuhan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa dia harus menunjukkan keteladanan itu, saudara. Ya, menunjukkan keteladanan itu. Saya pikir kalau kita belajar dengan para tokoh-tokoh yang terkenal pun tidak semua demikian, ya. Tapi Yesus menunjukkan teladan. Dia membasuh kaki murid-muridnya, ya. Bahkan yang kedua adalah makna yang kedua adalah membasuh kaki murid-murid, menunjukkan kerendahan hati, ya. Yesus ingin menunjukkan kepada murid-murid bahwa kamu harus menjadi orang yang rendah hati. Selain kamu menjadi teladan, maka kamu harus menjadi orang yang menunjukkan kerendahan hatimu di tengah-tengah oleh banyak orang. Butuh kerendahan hati untuk kita berlutut di kaki orang dan membasuh kakinya. Saudara, ini tidak mudah. Tidak mudah, bukan? Apalagi kalau seseorang memiliki jabatan, punya nama, atau punya dia sudah populer. Seringkali orang yang demikian menunjukkan bukan malah kerendahan hati, tapi keangkuhan hatinya. Ya, karena itulah Yesus mengajari para murid untuk rendah hati. Ya, bayangkan loh, sebenarnya kalau dibilang ada orang bilang begini, yang layak untuk sombong itu sebenarnya Tuhan, katanya. Kenapa? Karena dia punya segalanya. Dia pencipta langit dan bumi. Dia punya segala-galanya karena dia pemiliknya, gitu ya. Layak untuk dia sombong. Ya. Tetapi Allah tidak melakukan itu, bahkan Yesus tidak melakukan itu. Dia merendahkan hatinya di tengah-tengah para murid yang masih keras kepala. Di tengah-tengah para murid yang masih menyombongkan dirinya, yang menunjukkan egonya. Nanti kita akan lihat di poin berikut, ya. Artinya apa, saudara? Bahwa kerendahan hati ini menjadi satu kunci, sebenarnya bukan untuk menjatuhkan harga diri kita, bukan. Tapi justru ketika kita merendahkan hati kita, maka sebenarnya kita sedang ditinggikan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, Yesus membasuh kaki murid-murid ini berbicara tentang spesial. Spesialnya siapa? Para murid itu spesial. Dia membasuh kaki murid-muridnya itu dengan spesial. Bahkan ada yang berkatakan, tuh guru, jangan hanya kakiku saja, basahi aku sekalian lah, katanya. Nah itulah kadang kita manusia begitu kan. Karena sudah dianggap menjadi anak-anak Allah, maunya sembarangan menuntut kepada Tuhan, meminta sembarangan sama Tuhan kan. Merasa dianggap spesial gitu ya.
Apalagi dibilang kita memiliki hak waris, katanya. Hak waris di sorga. Jadi karena kita spesial, maunya minta sembarangan aja sama Tuhan. Kan nggak bisa juga begitu kan. Tapi ini Yesus menunjukkan, walaupun dengan keterbatasan para murid itu sebagai orang berdosa, karena ketika Yesus memanggil murid-murid, belum semua, bahkan murid-murid itu belum percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Di mereka masih ada dalam proses pemuritan. Mereka belum bertobat. Ya. Tetapi mereka tetap spesial di hadapan Tuhan. Yesus tahu kelemahan para murid, tapi para murid tetap orang yang spesial. Kenapa? Ya karena memang dia sendiri yang memilihnya. Dia sendiri yang memanggilnya. Bahkan bukan hanya spesial kepada murid, tetapi ketika Yesus menunjukkan keteladanan membasuh kaki murid-murid, Yesus spesial. Jadi bukan hanya orang yang dibasuh kakinya, bukan. Tapi Yesus pun menjadi spesial bagi para murid. Karena tidak semua pimpinan, tidak semua guru mau melakukan hal itu. Makanya kenapa ada yang bilang kan, kalau pepatah yang dulu mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, katanya. Ya. Tapi kalau sekarang berbeda kan, guru kencing berdiri, murid jangan kencing, katanya. Nah itu ya, ini persoalannya. Kenapa? Padahal sebenarnya murid itu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi bahan perhatian, menjadi model yang dapat dicontoh oleh para murid untuk ke dalam dirinya sendiri. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Prinsip murid yang mengasihi yang pertama adalah memberi diri melayani. Saya tidak tahu sejauh mana kita mengaku sebagai pengikut Yesus, menjadi murid Kristus, bahkan seringkali kita mengatakan, kita menyebut kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Ya kan, kalau bahasa sekarang katakan menjadi anak-anaknya Dedi, anak-anaknya Papi, katanya mau bilang Papi Yesus, kan ada yang berdoa begitu kan. Tapi persoalannya adalah dia tidak menunjukkan teladan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dia tidak menunjukkan kerendahan hati seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak menunjukkan kalau dia spesial di hadapan Yesus, di hadapan Tuhan. Dia tidak menunjukkan itu kepada orang lain bahwa dirinya berbeda. Tidak seperti orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari memberi diri melayani. Memberi diri untuk melayani Tuhan. Ambil waktu melayani Tuhan. Ambil waktu untuk aktif dalam pekerjaan Tuhan. Ambil waktu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah teladan. Kita harus memiliki kerendahan hati dan kita ini spesial. Yang kedua, prinsip murid yang mengasihi berarti tidak mencari kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam teks Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 dikatakan Yesus memperingatkan Yudas, ya. Tetapi ada 4 poin yang mau kita lihat dari sana untuk menunjukkan bahwa tidak mencari kesalahan orang lain. Yang pertama itu adalah gini. Ketika Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Wow. Dan itu Yesus kasih tahu dengan murid-muridnya loh. Sesungguhnya, ya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan kemudian apa yang diekspresi para murid? Yang pertama adalah saling memandang satu dengan yang lain. Artinya apa? Bisa jadi ketika Yesus mengatakan ini, para murid ya mungkin bertanya-tanya dalam hatinya, apakah itu atau itu saya atau bukan, gitu ya. Tapi mereka saling menunjukkan ekspresi ini dan tentunya Yesus tahu ya ekspresi itu, bahkan ketika Yesus mengatakan ini langsung digenapi nanti, ya kan, langsung digenapi. Apa yang dikatakan oleh Yesus, dikatakan sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ya. Nah, kalau kita murid yang mengasihi atau murid yang mengasihi itu berarti apa?
Ya tidak perlu sebenarnya ketika kita mengetahui ada satu kesalahan atau ada satu problem, kemudian kita seolah-olah ingin menunjukkan, oh itu not, itu bukan saya. Nah yang kedua, ada yang merasa paling dekat. Ya ketika Yesus mengatakan itu, ada yang merasa paling dekat, yang bahkan dia sampai ke sebelah, dikatakan di situ, ia bersandar dekat kepada Yesus, bahkan di sebelah kanannya. Mungkin teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu siapa orangnya, ya. Ya, merasa paling dekat. Ketika Yesus mengatakan itu, dia merasa, oh itu bukan saya, karena saya orang yang paling dekat dengan Yesus. Kalau tadi masih saling memandang satu dengan yang lain, siapa kira-kira? Nah ini para murid, ada juga yang merasa paling dekat dengan Yesus untuk seolah-olah ingin menunjukkan, itu bukan saya loh ya, karena saya orang yang paling dekat dengan Yesus. Dan dia tidak mau menunjukkan, mengintrospeksi dirinya, apakah dia itu atau tidak, tapi dia merasa, oh itu not me, bukan saya, gitu. Nah yang ketiga, ada yang merasa benar dan ingin tahu. Siapa itu? Ya itu yang disebut di sini. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasih pada ayat 23 ya, ayat 24, kepada murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata, tanyalah, siapa yang dimaksudnya? Petrus ingin mengatakan begini, Yohanes, itu bukan saya, coba kamu bisikan dong, kan kamu ada di dada Yesus tuh, tanya dong sama dia, tuh, siapa itu yang dimaksud, gitu. Yang dikatakan akan menyerahkan Yesus itu. Dia merasa dirinya benar, tetapi dia ingin tahu sebenarnya siapa yang melakukan itu, yang akan menyerahkan Yesus. Bahkan bisa jadi mungkin ingin mengatakan, itu bukan saya, tapi mungkin salah satu di antara kalian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang keempat adalah, ada yang tidak mau tahu. Ayat 26 dan 27 mengatakan, ya, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, dia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dan dikatakan di situ ayat 8, tetapi tidak ada seorang pun dari antara murid yang dulu makan itu mengerti, dan sebagainya. Yudas, walaupun Yesus sudah berkata akan ada satu orang yang akan menyerahkan aku, bahkan Yesus memberikan tanda, ya kan? Dia akan memberikan roti itu kepadanya, dan Yudas waktu itu tidak mau tahu siapa yang dimaksud oleh Yesus. Ya bisa jadi, ya sebenarnya dia mungkin orang yang masa bodoh, ya kan? Tidak mau tahu dan sebagainya. Padahal dia seorang murid. Nah ini loh. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, murid yang mengasihi itu adalah murid yang tidak mencari kesalahan orang lain. Murid yang mengasihi itu adalah murid yang menaklukkan dirinya, menaklukkan egonya, menaklukkan semua kebanggaan dalam dirinya, menaklukkan itu di bawah kaki Kristus. Bukan malah dia merasa orang yang paling dekat dengan Yesus. Dia bukan orang yang merasa, ya dia orang yang benar, dan memang dia juga penasaran, ingin tahu, dan ingin menunjuk siapa yang salah itu. Dan bukan juga orang yang tidak mau tahu. Jadi seorang murid itu adalah memang betul-betul orang yang dapat menerima orang lain, orang yang dapat menerima kelemahan orang lain. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya pikir tidak sedikit orang yang mengaku dirinya Kristen, mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi dia tidak mau mengintrospeksi dirinya, bahkan terlalu mudah menunjuk kesalahan-kesalahan orang lain. Padahal kita lupa, ketika kita menunjuk satu jari kepada orang,
maka sebenarnya ada 3 jari yang sedang mengarah kepada kita. Makanya kenapa Yesus mengatakan, selumbar di mata saudaramu engkau lihat, tapi balok di dalam matamu engkau tidak bisa lihat. Seringkali menjadi orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang sudah melayani, orang yang sudah berkhotbah, mudah untuk melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahannya sendiri pun dia tidak mau mengakuinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menjadi seorang murid yang mengasihi, maka harus menjadi orang yang mau mengintrospeksi dirinya, di mana dia harus memperbaiki. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, prinsip murid yang mengasihi adalah mengaplikasikan kasih itu sebagai identitasnya. Ya, mengaplikasikan kasih itu sebagai identitasnya. Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, kata semua orang akan tahu, eginoskon. Artinya apa? Hal ini, kata semua orang akan tahu ini berkaitan dengan semua orang mengetahui, memahami, memastikan, atau orang lain akan mengenal, akan merasakan, akan belajar, akan memperoleh informasi, akan mengalami pengalaman darimu, atau ya semua orang akan terfokus dengan seseorang yang menunjukkan dirinya siapa dia yang sebenarnya. Ya, dikatakan kata semua orang akan tahu. Akan tahu apa? Akan tahu bahwa kamu adalah murid. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kata kasih di sini kan disebutkan ada ayat 34, 35 saja, itu disebutkan 4 kali. Ke dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, kalau diulangi kata itu berulang-ulang berarti ada makna tertentu, ada penekanan tertentu bahwa kata itu bukan berarti kalau satu kata tidak penting, bukan. Ya kan seringkali kalau kita mengingatkan anak kita, kalau dia salah atau kita perintahkan sesuatu, tolong ambil itu ya, kita diamin. Tolong ya ambil ya, kita diamin lagi, gitu ya. Tolong lagi ya, nggak dilakukan, kita inikan lagi, gitu ya. Artinya apa? Bahwa kata mengasihi di sini, murid yang mengasihi itu adalah murid yang dapat menunjukkan identitasnya di hadapan orang lain yang memang tidak ada yang tersembunyi seperti ikan di dalam akuarium yang tadi, saudara. Jadi tidak ada yang tersembunyi yang bisa kita simpan walaupun kita simpan itu dengan rapi. Mungkin kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita simpan dengan rapi. Kemarin saya sharing dengan ibu, saya dikatakan berarti kadang ya kebaikan-kebaikan kita itu pun perlu diketahui, kita tunjukkan sebenarnya. Bukan berarti kita melakukan kebaikan supaya orang lain memuji kita, menunjukkan bahwa kita ini baik, bukan. Ya, tidak seperti lagu yang itu kan, bukan karena kebaikanku, berarti aku baik kan? Bukan karena kecakapanku, berarti aku cakep. Bukan begitu, bukan itu maksudnya. Ya. Kita ini tidak ada apa-apanya, tetapi kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Nah, persoalannya adalah identitas kita ini seringkali kelihatan, tetapi seringkali identitas kita ini menjadi batu sandungan kepada banyak orang lain. Karena apa? Berbagai hal. Kita tidak bisa menjadi teladan dari perkataan kita tidak bisa menjadi teladan melalui perbuatan kita, tidak bisa menjadi teladan dari cara kita belajar, tidak bisa menjadi teladan dari cara kita melayani, tidak bisa menjadi teladan dari cara kita mengikuti aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan yang seolah-olah sangat simpel, tidak menjadi teladan. Padahal orang tahu, itu orang Kristen tuh, gitu. Saya masih ingat, saudara, ketika waktu itu menguruskan BPJS-nya anak kami yang kecil, ya, ketika dia baru lahir, yang paling kecil itu.
Saya antri di kantor BPJS. Waktu itu padahal pakai sandal swallow, ya jin pun sudah sobek-sobek gitu ya, pakai kaos oblong. Ketika berdiri, saya antri, tiba-tiba ada seorang ibu datang menyamperin saya. Ya, saya antri di nomornya masih agak jauh, panjang. Karena waktu itu ngurus BPJS nggak mudah ya. Walaupun awal-awal itu ya masih bisa ngurus satu orang, walaupun dalam KK itu ada 5 orang. Ketika saya berdiri sambil menunggu, seorang ibu datang ke saya. Dia bilang begini, "Maaf Pak, saya mau tanya." "Oh ya, kenapa Bu? Ada apa?" "Bapak ini orang Kristen ya?" Saya bilang, dia lanjutkan, "Bapak hamba Tuhan kan?" Saya bilang begini, "Iya betul Ibu, ada apa?" "Iya, dari cara Bapak antri, dari cara Bapak tadi bicara, dari cara Bapak menunggu antrian ini," dia bilang, "saya udah katakan dalam hati saya, dan bahkan saya bilang sama anak saya," kata dia, "ini pasti hamba Tuhan itu." Wow, waktu dia katakan begitu, saudara, oh puji Tuhan dalam hati saya. Coba kalau misalnya dia bilang begini kan, "Bapak hamba Tuhan ya?" Kemudian saya bilang iya. "Oh pantasan, tadi antrinya kok nyerobot-nyerobot, ngomongnya itu kok kotor-kotor, kasar-kasar gitu ya." Untungnya dia tidak ngomong begitu, saudara. Tapi kalau untungnya dia bilang begini, "Saya lihat dari cara Bapak bicara, dari cara Bapak mengikuti antri, dari cara Bapak memperhatikan apa namanya, ya Bapak sedang menunjukkan identitas itu gitu loh. Bahwa Bapak ini selain Kristen, Bapak ini adalah hamba Tuhan." Saudara, dikatakan semua orang kan tahu, ya kan? Kenapa? Karena kehidupan kita itu sebenarnya murid itu harus membawa rasa, menjadi garam dan terang, itu yang dikatakan dalam Matius pasal 5. Menjadi garam itu berarti apa? Membawa rasa, mengawetkan, apa namanya itu? Ya kalau kita tahu ya makan sayur kalau nggak pakai garam, ya nggak, dia menjadi hambar. Tapi kalau misalnya garam itu juga tidak digunakan atau digunakan banyak-banyak juga dalam konteks tidak pada konteksnya, maka bisa juga keasinan, ya kan? Ya, jadi hidup kita ini tidak ada yang tersembunyi, gitu saudara. Semua orang kan tahu. Kira-kira nih kalau teman-teman coba mulai ini, Bapak Ibu Saudara mengintrospeksi diri. Kira-kira nih, kalau Bapak Ibu Saudara tanya ke orang lain, siapa Bapak Ibu Saudara? Kira-kira mereka bisa tahu nggak kalau kita ini Kristen? Oke, mungkin ada yang tahu Kristen, tapi persoalannya adalah, sudahkah mereka rasa tak tahunya mereka terhadap kita kalau kita adalah orang percaya? Apakah karena kita itu orang yang menunjukkan teladan yang baik, atau bukan? Nah itu persoalannya kan? Karena tidak sedikit orang Kristen juga sebenarnya ya tidak menunjukkan identitas bahwa dia orang-orang pengikut Kristus. Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid yang mengasihi berarti murid yang menunjukkan identitas kasih itu ke tengah-tengah masyarakat, di mana dia berada, di tempat studinya, di keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada pimpinannya, kepada pelayanannya, bahkan kepada Tuhan, bahkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak cukup hanya identitas kita sebagai Kristen, tapi tidak terefleksi dengan kasih itu. Makanya Yesus mengatakan begini pada ayat yang ke-35 itu. "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saya tidak tahu bagaimana kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudahkah kita dapat menunjukkan kasih itu kepada orang lain? Mungkin kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang Kristen, mengaku percaya Yesus, mengaku murid Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kasih itu kita lakukan? Jangan-jangan sebenarnya kita tidak pernah menunjukkan kasih itu
ke tengah-tengah di mana Tuhan menempatkan kita berada. Bapak Ibu Saudara, kami di Sekolah Teologi di Tiga Batu, kami mau mengenal ada namanya istilah malaikat-malaikat kecil. Kenapa? Karena nanti gini, di kampus kami itu banyak yang tidak ada sponsornya. Saya dulu pernah tinggal di asrama kurang lebih sekitar 6-7 bulan. Kemudian suatu ketika saya tidak punya sabun lagi. Sabunnya itu sudah cap 5 jari. Sabun cap 5 jari itu katanya, ya itulah yang digosok gitu. Jadi dia nggak punya sabun lagi. Tangannya ini yang dibuat menggosok semua. Bahkan sikat giginya pun udah pakai jari. Karena tidak ada lagi obat odolnya itu. Bahkan sikat giginya pun mungkin sudah sampai penyet itu. Sudah habis bulu-bulunya itu kan. Soalnya nanti kalau digarut gini nanti takutnya malah terluka gitu. Akhirnya pakai tangan. Tapi suatu ketika ada orang yang menaruh sabun, kemudian ada odol, sikat, dan sebagainya, rinso, dimasukkan di dalam plastik, kemudian ditaruh di tempat tidur saya, kemudian dituliskan kepada Pak Rio, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya sampai hari ini tidak tahu siapa orangnya, sobat. Bahkan saya tingkat 2 waktu itu, ibu tingkat 1, ya, kami hampir bisa dibilang hampir tiap minggu, ada orang yang kasih uang di dalam amplop, diselipkan di dalam tas kami, di dalam tas-tas kami itu diselipkan. Bahkan sampai hari ini kami tidak tahu siapa orangnya. Karena waktu itu memang ya jujur aja, kami masuk sekolah teologi tidak punya sponsor gitu ya. Saya tidak punya sponsor, ibu tidak punya sponsor. Jadi waktu itu masa-masa yang sulit bagi kami. Karena waktu itu memang saya masuk sekolah teologi, saya jual rumah, saya jual semua apa yang kami miliki itu kami jual untuk masuk sekolah teologi. Tapi ternyata nggak cukup sampai lulus gitu ya. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada saja malaikat-malaikat Tuhan, malaikat-malaikat kecil yang dipakai Tuhan untuk memperhatikan kami. Bahkan sampai harinya kami selesai studi dan sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman. Bagaimana teman-teman, Bapak Ibu Saudara menunjukkan kasih itu kepada orang yang di sekitar kita. Dengan teman satu kos. Jangan sampai sebenarnya dia sudah tidak punya beras. Jangan sampai sebenarnya dia sudah kebingungan, nggak bisa lagi kemana-mana untuk makan, minum. Makanya saya selalu katakan di komunitas-komunitas kita, kalau ada yang seperti itu, tidak ada lagi berasnya untuk mau makan, kasih tahu kepada pembinanya. Kita segera kirimkan beras ke sana. Untuk apa saya khotbah begini kalau saya juga tidak melakukan itu? Kemarin waktu ada yang dikatakan demam, sakit, kita takut itu pandemi, langsung kita takut itu COVID, segera kasih obat, dikawal, diperhatikan. Karena saya sudah merasakan bagaimana memperhatikan orang yang sedang bukan kerasukan, kena COVID. Tapi akhirnya meninggal. Saudara, mari menjadi seorang murid Kristus, seharusnya murid yang mengasihi. Dapat menunjukkan itu di tengah-tengah di mana skop kecil kita, di mana kita tinggal. Mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita. Kalau kamu memang mengasihi orang tuamu, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu memang mengasihi orang tuamu, tahu pekerjaannya seperti apa, maka maksimallah belajar. Do the best, lakukan yang terbaik dalam studimu. Kalau kamu memang mengasihi anakmu, tunjukkanlah kepedulianmu, perhatianmu kepadanya. Kalau kamu mengasihi sesamamu, maka berikanlah perhatian-perhatian yang mungkin, maaf, tanda petik, perhatian mungkin yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Saudara, mungkin hal-hal yang kecil. Kalau ada kita katakan, oh saya tidak punya uang Pak, saya tidak punya barang yang akan saya kasih. Saya hanya bisa berdoa. Saya ingin katakan, doa itu bukan hanya
Tidak ada satupun yang bisa menolak doa kita. Dia bisa menolak pemberian kita, dia bisa menolak uang kita, tapi dia tidak bisa pernah menolak doa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kamu tidak bisa memberikan materi, kamu tidak bisa memberikan uang, sebutkan dia dalam doa. Maka percayalah, kita sedang menunjukkan identitas Kristus itu di mana kita berada. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, makanya Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi, supaya kamu orang lain tahu bahwa kamu adalah murid-murid, kata Yesus. Karena itu, saya tutup dengan statement ini. Salah satu ciri orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah mengasihi. Kalau kamu belum bisa mengasihi orang lain, kamu belum bisa peduli dengan orang lain, kamu belum peka dengan kebutuhan orang lain, maka sebenarnya kepercayaanmu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, karena aku sudah lebih dahulu mengasihi. Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Maka saatnya kita merefleksikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati.